Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Okezoners dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat dan bersemangat dan berbahagia pada hari ini Selasa 12 November 2024. Fadil Sukara kembali hadir menjumpai Anda dalam Morning Zone. Ini adalah hasil kerjasama antara okezone.com dan juga MNC Trijaya FM. Jadi bisa disaksikan di portal okezone.com dan juga live YouTube Okezone dan juga MNC Trijaya FM. Nah, pagi ini kita sudah bersama dengan dua orang yang sangat spesial. Yang pertama di sebelah kanan saya ada seorang redaktur dari okezone.com adalah Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf, apa kabar? Baik, selamat pagi Fadil. Akhirnya ya. Akhirnya ya, luar biasa kita satu frame lagi. Alhamdulillah lagi. Setelah ribuan purnama nih 3 kali lebaran, 3 kali nggak pernah pulang. Iya. Tapi belum ada pasangan tetap ya. Kena lagi. Iya. Oke. Dan ada juga pemret MNC Trijaya FM, Gaib Maroto Sigit. Tapi pemret, tos dulu dong kita. Bung Maruf. Iya. Ini kok selebrasi bola kan, kalau lihat Bang Maruf kan bawaannya bola terus. Kayak Ronaldinho ya gini-gini ya. Tapi Antoine Griezmann. Iya. tetap usianya di atas rata-rata. Timnas U berapa tuh? 50 ya? 50 sudah masuk gitu. 50. Oke. Hari ini luar biasa karena saya didampingi oleh dua orang haji ya, Pak Haji ini mudah-mudahan Assalamualaikum. Tahun depan saya nyusul ya. Tabarakallah. La baik Allahumma la baik. Tapi kemarin umroh juga kan? Ya umroh. Apa itu agak penyepian diri itu kan umroh kan? Oh iya. Sudah mulai ada inspirasi. Alhamdulillah. Ada doa jodoh. Ini apa? Pengalaman spiritual. Itu ya biasanya ya. Oke. Dia kemarin ke umroh ke rumah Pondok Haji, Pondok Gede. Manasik ya. Manasik. Kalau orang umroh ke Tanah Suci, saya ke Tanah Abang kemarin. Bukan ke Tanah Haram. Maunya insya Allah pengen ya. Bung Maruf ngajak-ngajak kemarin waktu berangkat soalnya. Iya, kita Haji Abidin. Ya. Apa itu Abidin? Atas biaya dinas. Oh iya. Oh, zaman menaknya Pak Yakut ya. Bapak kan sama juga. Kalau ini undangan ya. Kalau saya undangan karpet ya. Ketemu sama Sultan tuh. Iya. Emang kerajaan. Ini nih hasil oleh-olehnya nih. Jadi sebenarnya kalau hajinya dia itu mungkin agak perjuangannya tidak sedramatis yang lain. Oh gitu ya. Iya, VVIP. Iya. Itu di Gua Hiro juga naik ini katanya. Eskalator. Kita prihatin ya. Ada peristiwa, ada eksiden yang terjadi di Tol Cipularang. Ya. Kemarin semua mata langsung tertuju ke sana, pemberitaan langsung ke sana. Iya, betul. Ada kecelakaan beruntun melibatkan berapa sih sebenarnya totalnya? Ada yang bilang 17, ada yang 19, ada 23. 20-an lah ya, emang 20-an. Itu seringnya di Cipularang ya, dan terulang lagi. Range-nya kilometer 90 sampai 100 ya. Iya. Kalau kita dengar lagunya Peter Pan tuh, dan terjadi lagi. Iya. Di situ aja. Di kilometer antara 90 sampai 100. Ya. Kalau Saiful Jamil kan 97 ya. Yang itu ya. Oke. Kok ingatnya Saiful Jamil? Tuh. Itu monumental, Pak. Oh iya. Bukan sohib dekat. Iya, bukan karena efek ke belakangnya ya. Istrinya Saiful Jamil. Tapi ini ya menurut saya kan beberapa kali kan ketika kejadian ini kan sudah sering ya. Sebenarnya bukan di Cipularang, tapi banyak juga kecelakaan yang melibatkan truk kemudian bukan truk. Kemarin kita juga tahu bagaimana ketika Okezone juga mengangkat berita terkait dengan truk yang dirusak oleh massa karena melindas anak kecil. Jadi artinya bahwa ini harusnya menjadi concern karena sekarang truk-truk itu masuk ke pertama tol karena itu terkait dengan keamanan dan harusnya menjadi perhatian. Truk bus wisata juga pernah kecelakaan. Benar. Jadi ini jangan sampai terulang masuk ke lagi. jurang ya. Di tol itu ada polisinya nggak sih? Karena kita suka lihat PJR ada, Pak. Mobil yang overload itu. Iya, betul. Terus bis yang ambil jalur kanan aja padahal dia pelan gitu kan. Kadang ugal-ugalan Pak zigzag. Ugal-ugalan. Nah, itu kayak nggak pernah di stop sama polisi kayaknya. Ada nggak sih polisinya? Mungkin memang nggak bisa 24 jam, Pak. Tapi kan dulu ada namanya sebelum masuk tol kan sebenarnya ada kayak yang jembatan timbang ya. Tapi yang sempat waktu itu kan ramai diprotes karena ternyata di situ menjadi masuk dari area pungli. Iya, kesannya seperti membakar menangkap tikus tapi kemudian membakar lumbungnya. Padahal ketika itu kan dilakukan untuk bagaimana supaya jalanan itu kan tidak rusak kan. Jangan lupa juga sekarang kalau kita lewat misalnya daerah-daerah jalan-jalan kecil pun yang harusnya mungkin truk-truk besar itu tidak masuk. Nggak boleh masuk. Sekarang juga masuk. Dan itu sangat mengerikan sekali truk yang mengangkut bangunan atau kemudian angkut tanah. Juga tanah juga itu kan agak mengkhawatirkan. Apalagi musim hujan. Iya, benar. Kemudian ini justru
sudahlah ada galian di mana-mana, ditambah ada truk yang mengangkut tanah, jalan licin, kalau hujan, dan itu kan harusnya menjadi perhatian kita. Tapi memang saya juga pernah ke Cipularang tuh, dari Bandung ke Jakarta, pas di kilometer itu juga, pas hujan memang deras nggak kelihatan memang. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Ya, dan walaupun siang ya. Siang itu dan gitu. Kalau langkah kayak gitu apa yang mesti kita lakukan? Karena kita terlanjur udah di tengah jalan, mengurangi laju kendaraan. Gitu. Sama nyalain hazard, Pak. Nyalain hazard terus kita pelan-pelan di sebelah kanan aja kan. Karena khawatir kan. Nah, sementara itu kan truk dari belakang kan tiba-tiba dia ngebut. Kalau dari samping kaget Pak kita, Pak. Kalau dari atas pesawat. Makanya. Itu malah perang berarti kita. Berasa di Kursk ya, Ukraina ya. Tapi memang akhirnya yang saya lakukan adalah ketika ada rest area, saya masuk rest area. 97 kan ada rest area gede. Iya. Masuk ke rest area itu. Banyak tempat oleh-oleh, tempat ngopi juga banyak tuh di rest area 97 ya. Tapi memang pertama adalah tentu kita harus hati-hati. Tapi yang lain juga harus hati-hati. Ini kan terkait dengan kesadaran diri. Kalau kita pun sudah pelan, dari belakang tidak melakukan kontrol juga sangat beresiko. Yang kedua, kalau memang kita sudah merasa capek, harusnya betul memang kita mendingan ke rest area karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Jadi dari diri kita, terus kemudian memang harus ada pengamanan, ada pengawasan dilakukan oleh kepolisian atau kemudian pengelola dari jalan tol supaya sama-sama semua aman. Kan berulang-ulang. Ma'ruf, sebelumnya kan udah pernah terjadi tuh di Cipularang, truk juga begitu. Itu kita nggak tahu tuh hasilnya kayak apa. Apakah sopirnya dikemanain? Apakah pemiliknya dikenain sanksi? Yang pas lebaran itu bukan? Iya, pas lebaran itu. Jadi menguap gitu aja ya? Iya, apakah remnya blong, nggak ada perawatan? Kita nggak tahu tuh. Tapi selalu kesannya gini sih, selalu ada simplifikasi bahwa ini remnya blong, sopirnya ngantuk. Tapi setelah itu apa nih? Kan tidak ada tuh seperti itu kesannya. Atau ketika sampai ada guyon, ketika misalnya ada sopirnya ditangkap, toh nanti juga suatu saat juga akan keluar lagi kan. Nah itu jangan sampai itu kemudian berulang sesimpel itu. Sama kayak bis pariwisata itu kan. Betul. Yang bawa yang orang Depok itu kan. Izinnya di mana? Izinnya nggak ada, bisnya di mana, plat nomor Jawa, operasinya ada di Depok. Akhirnya tapi udah begitu aja. Kelanjutannya? Nggak ada kelanjutannya. Tuh perusahaannya juga beroperasi lagi. Iya. Emang nggak boleh ini ya panas-panas tai ayam ya, harusnya konsisten. Anget-anget dong. Oh gitu ya. Panas-panas. Kalau itu bubur. Panas tuh bubur. Supirnya siapa sih? Supirnya meninggal atau enggak? Ada Pak, lagi dikawal juga. Dirawat di rumah sakit Rajak. Terus inisialnya T diamankan. Iya, T. Dia supir apa judi online Pak? Dulu kan sempat disebut tuh sama Pak Beni ya. Saya mundur ya. belum ada tukang permainan ini, saya nggak permainan. Nanti ada tema soal judul soalnya tidak permainan. Oh iya. Belum ada tukang bakso kok. Tenang. Nanti ada tema judul ya? Iya. Ada tema judul. Saya serahkan sih pada ahlinya Pak. Karena kemarin ada media investigasi judul langsung dihack portalnya. Oke. Jadi kita usir produser kita cancel tema-tema yang masuk curang kita cancel. Iya. Oke. Ini arahan Pak Pemda. Ini Bu Ma'ruf kodenya cukup kode halus saja ya. Kita udah paham kok. Karena kan beliau ini sudah sangat terbatas ya Pak ya. Mungkin setelah ini juga akan sibuk di tempat lain gitu. Dan mungkin statusnya nanti akan sebagai narasumber Pak. Oh, jadi gini, Oke Zonor dan Zonor Trijaya, kalau Anda suka nonton RCTI Timnas, kan ada Bung Ahai tuh. Ahai gitu kan. Nah, abis itu gimana Bung Ma'ruf gitu kan. Nah, ada suara yang enak. Nah, ini dia orangnya, takutnya banyak nggak belum tahu. Iya. Oh iya benar-benar. Kan nggak kelihatan wajahnya kan. Iya. Gitu. Iya, apalagi tapi seringnya muncul juga Pak. Sekali muncul entah itu siaran pas di stadion atau misalnya di studio, itu khas banget karena beliau ini menurut saya ya salah satu komentator yang pace ngomongnya tuh rapet cepet gitu. Ini salah satu menurut saya ini salah satu komentator terbaik yang ada di Indonesia. Benar. Kita tepuk tangan dong buat gua dong. Pertama, ini Pemda jangan ngomong loh ini. Pertama, dia tuh tidak menjudge pemain. Labelisasi loh ini, ngeri loh. Misalkan ada yang bilang gini, aduh Asnawi, kenapa begitu Asnawi? Nonton apa Asnawi? Kan dia kan nggak begitu. Kan ada yang kayak begitu, yang kayak jago aja padahal mah dia. Ini kayaknya sudah bisa, kan ada program kita ada reaksi ya. Kita masuk kayak YouTube reaksi karena kita terbatas waktunya. Oke. Terima kasih waktunya. Belum. Pak nih. Nanti beneran pulang loh. Oke,
Ini kan kita juga lagi ada bencana alam ya. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dan sejauh ini dampaknya adalah 12.288 jiwa yang akhirnya harus mengungsi. Ini saya buka dari okezone.com ya. Pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Data terbaru 12.288. Ini data dari BNPB. Nah, erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki yang mengeluarkan material vulkanik terjadi tanggal 3 November 2024 jam 23.57 WITA, dan setelah itu terjadi letusan-letusan susulan sehingga akhirnya warga semakin banyak yang diungsikan dan radiusnya itu aman 7 km ya sejauh ini. Nah, ini dengar-dengar Gunung Lewotobi itu yang laki-laki udah lama nggak erupsi ya, sehingga aktivitasnya naik sekarang dan erupsinya bukan hanya sekali ya, Bung Maruf. Betul. Sebenarnya kalau kita runtut ke belakang, mereka Gunung Lewotobi ini per Januari sudah mulai batuk-batuk. Jadi ini yang mungkin kenapa kemudian kalau kita lihat dari sisi jumlah korban tidak seperti ketika ledakan yang besar ya, karena kemudian jumlahnya 9 orang yang meninggal. Memang ketika yang mengungsi memang sampai belasan ribu. Artinya bahwa sebenarnya sudah ada kesiapsiagaan karena memang sejak Januari gunung ini sudah mulai beberapa kali mengeluarkan letusan kecil, lava pijar ya. Mulai lava pijar juga dan kemudian sudah mulai asap. Jadi persiapan sudah dilakukan. Artinya inilah kemudian yang menurut saya menjadi sangat penting bahwa ketika kita harus mulai aware bahwa kita adalah negara yang penuh dengan potensi bencana. Jadi masyarakat harus mulai, kan ini dalam tanda kutip beruntungnya. Kalau kata orang Indonesia selalu bilang beruntung. Ini sudah ada gejala-gejala. Kalau kemudian tiba-tiba ledakannya itu pasti akan korbannya akan menjadi lebih besar. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita, karena misalnya terutama yang daerah gunung berapi, kemudian daerah longsor, daerah bencana, daerah gempa, harus sering-sering terutama pemerintah daerah untuk selalu memberikan edukasi terkait dengan bagaimana caranya untuk kita melakukan evakuasi, menyelamatkan diri, menjauhi dari zona-zona yang bahaya. Jadi ini menjadi salah satu contoh bahwa ketika sudah ada tanda-tanda dan masyarakat itu sudah melakukan antisipasi, pemerintah pun sudah melakukan antisipasi, korbannya bisa diminimalkan. Tapi pemerintah Australia bilang letusan Gunung Lewotobi laki-laki Indonesia itu tanpa peringatan katanya, tanpa ada peringatan dari pemerintah. Makanya mereka mengeluarkan imbauan untuk warga Australia yang mau ke Indonesia waspada nih. Selain soal paspor rusak di Indonesia ketat, kalau yang mau ke Bali jangan sampai melanggar budaya adat, jaga ketertiban lah karena bisa disanksi bahkan pidana. Terus yang ke sana juga waspada Lewotobi kata letusan yang tanpa peringatan. Karena memang gini loh, kalau gunung gempa kan tidak ada peringatan, tapi kan apa yang saya katakan adalah bahwa sudah ada batuk-batuk kecil. Sudah sering diekspos oleh media. Ini indikasi awal ya. Jadi sudah ada indikasi awal. Jadi sudah ada peringatan dini. Kalau letusannya kapan, ledakannya seberapa besar tidak siapa ada yang bisa tahu. Minimal bahwa ketika kemudian gejala itu sudah ada, masyarakat mulai aware, korban itu bisa terminimalkan dan sudah ada antisipasi. Tapi yang paling penting sekarang kan sebenarnya adalah bagaimana kemudian para pengungsi ini mendapatkan perhatian dari penanganan yang serius ya. Apalagi di musim hujan itu pasti juga pengaruh dan kemudian lanjutan dari gunungnya. Kenapa di kita tuh mitigasi kurang bergaung ya, dan kalau istilah itu kurang seksi ya, padahal di beberapa negara kayak di Jepang misalkan yang juga sering gempa dan tsunami, mitigasi itu jadi sesuatu yang maha penting di sana. Guru-gurunya, sekolah segala macam tuh udah dikasih tahu, udah diedukasi sebelumnya. Kapanpun bencana dia udah terutama tsunami ya di Jepang ya. Jadi udah siap gitu. Ini seperti sebuah pertanyaan selalu berulang ya. Apakah memang kita tidak punya? Jadi sempat misalnya ada perbincangan perlunya misalnya sekolah-sekolah sejak kecil itu mulai dibiasakan atau kemudian dikasih tahu bagaimana antisipasi terkait dengan bencana. Misalnya ketika gempa, apa yang mereka lakukan di luar kepanikan. Misalnya apakah mereka harus berlindung di bawah meja? Kan itu terus seperti itu. Atau kemudian ketika keluar menunggu arahan dan bagaimana harus mencari jalan keluar. Atau ketika ada banjir atau kemudian ada tsunami, apa yang harus dilakukan? Itu kan harus selalu diulang karena kalau itu hanya temanya selintas baru, misalnya ada pasca gempa baru kemudian pelatihan, tapi tidak dilakukan secara rutin, kan menjadi tidak terotomatisasi. Yang perlu dilakukan adalah otomatisasi, dan itu mungkin tadi Jepang kenapa mereka mungkin bisa saja masuk ke dalam kurikulum, kemudian masuk juga ke dalam pemerintah daerah ya. Daerah-daerah yang memang sangat rawan bencana. Apalagi sekarang ada isu megatrust. Bisa dibayangkan ketika itu terjadi dan kita tidak siap. Megatrust itu kan luar biasa dampaknya. Jadi
harus daerah-daerah yang memang sangat resiko tinggi, harus mulai dibiasakan. Awareness-nya harus tinggi. Betul, jangan by project kalau program itu. Iya, benar. Yang menarik itu dari semua debat pilkada nggak ada satupun calon yang aware tentang bagaimana melakukan mitigasi bencana, apa yang mesti dilakukan. Kurang seksi kali Pak. Iya. Karena mungkin asumsinya bencana itu takdir, accidentally ya. Maksudnya bukan sesuatu yang pasti terjadi gitu. Hanya kemungkinan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Sementara kan mungkin mereka menjabat misalnya 1 periode 5 tahun. Tentu tuh ada bencana. Jadi mungkin yang akan menjadi prioritas ya program-program yang catchy bagi pemilih. Yang gitu. untuk pemilihan 5 tahun ke depan. Tapi teori ini bisa dibantah sebenarnya. Ketika kita naik motor, kenapa kita diwajibkan pakai helm? Teori kan seperti itu. Apakah kita kemudian sudah bersiap untuk kecelakaan? Kan enggak juga. Apa kita tahu bahwa di depan kita ada kecelakaan? Enggak. Tapi kan lebih pada antisipasi itu kan. Jadi mungkin teorinya adalah bahwa memang perlu penegasan daerah-daerah yang memang sangat mengkhawatirkan, ada yang zona megatrust, jangan cuma beritanya yang besar, tapi kemudian masyarakatnya siaga, tapi kemudian tidak ada antisipasi dari stakeholder di di pemerintah. Sebenarnya kan BMKG itu kan kayak ini ya, hanya warning dia tuh kayak intelijennya cuaca. Betul. Keadaan kan dia udah kasih begini, nih situasinya nih ya ke depan 3 bulan ke depan Indonesia kayak begini nih, curah hujan tinggi, kemungkinan begini. Nah itu kan mesti dijawab sama pemerintah daerah sebenarnya gitu. Nah sekarang mereka aware nggak dengan itu, tahu nggak bagaimana tata cara kebijakan publik ketika informasi udah diberikan oleh BMKG atau diberikan oleh BNPB. Terus dia harus siap menangkap itu, lalu diturunkan dalam kebijakan. Betul. Itu kayak saya nggak lihat tuh saya ada kepala daerah yang aware tentang itu. Ini sorry tuh saya nih, tapi memang ketika saya berteman dengan teman-teman rescue ya, baik Dompet Duafa dari yang lain, mereka suka bilang kita nggak siap nih ngadepin yang kayak gini. Karena begitu kita ke lapangan, kita bingung nih siapa yang menjadi komandan. Betul. Jadi kita akhirnya apa? Ya kita urusin yang deket kita aja gitu. Sementara dia pengennya tuh ketika dia datang udah ada yang ngarahin. Oke, yang di sana kosong ya, di daerah utara kamu kesini. Nah, di situ nggak ada tuh. Leadernya tuh nggak ada. Lebih